can't keep up with your style. Sahabat-sahabat semua, terima kasih sudah hadir di sini. Ada Azza, ada Justin, Marcel, ada Kak Putu Janu, ada Rashid, dan ada Rene. Selamat pagi, perkenalkan saya Andito. Ini Saya Oji. kita berdua akan ngobrol lagi di acara ngobrolin Minecraft. Di episode kedua ini kita mau ngobrolin tentang apa, Ji? Tentang survival dan kreatif. Itu kan udah kemarin. Oh ya, kita mau multiplayer sama tentang single player. player dan multiplayer. Jadi mungkin adik-adik di sini semua sudah pernah mengalami atau menjalani permainan Minecraft. Yuk kita ngobrolin lagi dan kita dalami lagi. Siapa tahu yang kita obrolin berdua hari ini bisa menambah pengetahuan, bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan. Dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tinggalkan saja di kolom chatting. Sebentar, ini kita sudah spotlight. Silakan langsung kita mulai. Jadi gimana Ji tentang tadi belum di open ya? Belum Ditutup lagi tadi. ditutup. Ya, Oke, jadi dari dalam Minecraft mungkin buat ini informasinya buat para orang tua untuk diketahui bahwa ada selain survival dan kreatif yang merupakan ada yang lagi mau masuk, silakan dikasih masuk dulu. Selain survival dan kreatif sebagai sebuah permainan yang berada di dalam area single player, ada juga yang disebut sebagai multiplayer. Artinya apa? Para adik-adik yang bermain Minecraft ini berpeluang atau bisa untuk bermain bersama dengan sesama pemain Minecraft di belahan dunia yang lain. Walaupun masih sama di Indonesia, tetapi tetap saja kan berada di belahan dunia yang lain. Jadi katakanlah sekarang ada yang dari Bali, ada yang dari Pemalang, terus ada yang dari Tangerang, itu bisa bermain bersama dengan Oji yang saat ini sedang ada di Jakarta. Nah, permainan multiplayer ini yang kemudian mungkin menjadi sebuah pintu yang menarik buat para orang tua dan para adik-adik sebagai pemain, karena apa? Kita bisa bermain dengan pemain lain. Ya kalau main single player kan kita mainnya dengan komputer kan, dengan sistem. Tapi kalau ini kita bermain dengan pemain lain, dengan latar belakang, dengan cara main yang kemudian bisa sangat beragam. Oke, sudah bisa mulai? Sudah bisa di share screen? Oke, share screen. Kita share screen dulu. Siap. Oke. Di sini Oji akan pakai Minecraft yang apa 1.14. 1.14.3. Oke, itu yang terbaru atau bukan? Yang versi Tengah-tengah. biasanya sih kalau di zaman sih dua versi yang ke belakang dari yang terbaru. Oh gitu. Yang terbaru berapa sekarang yang Uji tahu? 1.16. 1.16. Sekarang mau dibuat 1.17. Oke, mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol tentang versi-versi terbaru Minecraft, tapi sekarang kita akan ngobrol dulu bahwa di Minecraft terdapat setidaknya ada dua cara bermain, yaitu pertama single player, sebagaimana yang kemarin kita sudah tunjukkan. Coba sebentar, Ji. Jadi di dalam single player ada apa? Ada survival sama kreatif. Oke, jadi di dalam single player itu ada survival, lalu juga ada kreatif, dan mungkin sebagian di sini sudah tahu bahwa untuk kemudian membuat survival dan kreatif kita tinggal pilih saja. Coba misalnya contoh kita mau create new world misalnya, Ji. Kita mau bikin sebuah dunia baru, ada game mode-nya, ada survival, terus ada apa lagi? Ada hardcore, kayak survival tapi lebih susah, tapi cuma satu nyawa. Oke. Terus ada kreatif, bisa buat rumah sebesar apapun, bisa terbang sesuka apapun. Ya, dengan resource atau sumber daya yang tidak terbatas. Terus satu lagi adalah yang hardcore tadi ya, yang kena. Ya. Oke, itu nanti bisa ditonton di video sebelumnya ya, karena kita sudah bahas tentang kreatif dan survival. Sekarang kita mau ke multiplayer. Coba Ji. Nah, jadi multiplayer itu kalau saya lihat itu ada dua cara untuk cara memainkannya, yaitu pertama dengan cara membuka LAN ya, jadi open LAN, membuka jaringan kita, LAN kita untuk kemudian bisa di-share ke orang lain. Gimana caranya, Ji? Misalnya yang tadi yang single player misalnya, misalnya Oji mau ngajak
teman-teman main di dunia survivalnya Oji ya, misalnya ya. Kita coba masuk. Jadi di episode yang lalu, Oji sudah membuat sebuah dunia survival untuk kemudian dijadikan contoh waktu itu. Nah, misalkan di sini ada Rene. Rene ingin kemudian mengajak temannya untuk bisa bergabung di dalam dunia survivalnya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan sebuah proses yang disebut apa, Ji? Open to LAN. Open to LAN. Oke. Jadi kita sharing LAN kita. Setelah berada di game, terus kita pencet apa? Udah ada di game, kita akan options. Escape dulu ya. Terus ada pilihan open to LAN. Oke. Di situ ada pilihan-pilihan, bisa dibikin game mode-nya ya. Game mode-nya bisa dipilih jadi survival, bisa jadi kreatif gitu ya. Ada 2 pilihan ya. Game mode ini fungsinya jika teman-teman kalian ingin ikutan main, datangnya tuh sebagai survival atau spektator, atau kreatif. Jadi kalau apa tadi misalnya yang pertama? Survival. Kalau survival ini berarti dia main bisa terluka juga, bisa mati, bisa respawn itu ya. Terus? Nah, spektator, kreatif, dan adventure. Nah, spektator tadi gimana? Spektator tuh jadi temannya datang, cuma bisa nonton doang. Cuma bisa lihat, oh ini loh rumah yang aku buat apa gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau jail, mau ngancurin, bisa spektator atau game mode adventure. Memang spektator bisa ngancurin? Cuman bisa nembus. Cuma bisa nembus kan, tapi nggak atau adventure. Nah, adventure nggak bisa ngancurin, tapi cuma bisa keliling sama naruh blocks. Jadi nggak bisa merusak. Tidak bisa merubah. Oke. Kalau merubah bisa asal kita pencet allow cheat. Nah. Oh gitu. Nah, misalnya survival dikasih, tapi kalau nggak dinyalain allow cheat-nya nggak bisa game mode. Oh, oke. Tapi kalau dinyalain bisa game mode 1. Jadi bisa dari kreatif nanti pindah ke survival gitu ya. Jadi bisa allow cheat. Habis itu yang dilakukan setelah kita pilih, misalnya kita teman-teman datang nanti akan bermain survival bersama kita. Terus start LAN world coba. Nah, ketika kita pilih start LAN world nanti akan keluar ini nih angkanya nih. Teman-teman semua ada angka 62129. Ini adalah angka yang kemudian akan dimasukkan di misalkan kita mau berbagi dunia ini, terus kemudian si angka itu dibaginya di mana? Si angkanya nanti kalau temannya harus online. Nah, temannya online, terus habis itu kalau temannya biasanya jadi di layar teman yang lain, kemudian dia akan memilih yang mana? Nah, akan ke multiplayer, terus ke bawah. Nah, biasanya akan ketemu di sebelah sini. Nah, tapi karena gamenya aku sendiri, jadi nggak bisa karena harus orang lain yang ikutan. Bukannya tadi ada nambahin angka-angka itu di mana? Di reconnect. Server. Nah, itu di server address kan? Nah, tapi tadi apa ya? Nggak ingat. Iya, tadi misalnya masukkan angka yang tadi kan 602 sekian-sekian itu tadi. Nah, tapi kalau biasanya teman-teman misalnya nggak bisa, misalnya udah open to LAN tapi nggak muncul. Nah, itu sering banget biasanya. Waktu itu kita bermain bertiga gitu. Jadi saat temanku namanya Duta, sesama pemain Minecraft, ikutan datang, tapi temanku lagi dari Jogja nggak bisa ikutan datang karena beda direct connect atau harus direct connect-nya nggak dapat. Coba bisa pilih direct connect, jadinya apa? Ya, tinggal masukin address-nya ini kan? Nah, tinggal masukin address. Nah, tapi karena dulu masih zaman lama masih belum ada direct connect. Oh gitu. Nah, direct connect tuh baru-baru ini. Dari 1.8 atau 1.9 nanti. Oke, sip. Berarti nanti kalau teman-teman katakanlah sudah bikin sebuah dunia, terus mau berbagi sama teman-temannya, yuk lihat rumah yang aku buat, atau yuk coba lihat danau yang aku bikin nih, atau peternakan yang aku bangun. Kalian bisa mengundang teman-temannya dengan cara open LAN seperti tadi ya. Oke, kita coba keluar lagi, kembali ke halaman depan. Itulah tadi teman-teman semua, single player, dan kemudian kemungkinan untuk membuka menjadi multiplayer di dalam permainan single player. Nah, selanjutnya kita ada yang multiplayer yang terkoneksi dengan
server yang ada di internet. Nah, coba contohin, Ji. Ini salah satu yang Oji suka main ya sekarang ya. Itu. Apa itu? Ini ya bagian. Mau dirubah? Terserah. Nah, itu ada yang mau masuk tuh admit dulu. Admit. Oke dah. Oke, terus kita biasanya kita itu ya. Oke, ini bakal stop sharing ya, dulu boleh. karena pasti bakal pop out ya. Oke, nah kita quit game. Nah perlu dilihatin itu ya. Kan ada banyak apa tuh banyak versi yang mau dikasih lihat ya versinya. Kan kita lagi mau ngomongin multiplayer dulu. Oke. Nanti gitu, yang versi nanti akan di episode selanjutnya aja. Jadi mau ngomongin beberapa versi apa. Oke, baik. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas di episode yang selanjutnya. Nah, yang kita mau ceritakan dulu di sini, jadi ini sebetulnya kan adalah rangkaian video nih teman-teman semua. Yang pertama kita udah cerita tentang survival dan kreatif. Yang kedua kita sudah cerita tentang single player dan multiplayer. Nah, yang selanjutnya, mungkin nanti teman-teman bisa meninggalkan pertanyaan, nanti kemudian kalau menarik kita bisa bahas bersama. Kan ini judulnya ngobrolin Minecraft, apa-apa yang menarik di dalam Minecraft. Nanti kita bisa membahas tentang resource-resource yang ada di dalamnya, yang mungkin teman-teman sama ini, oh ada ya ternyata cara untuk merubah, untuk kemudian mungkin meningkatkan permainannya jadi lebih asik. Nah, ini kok jadi berubah tampilannya? Dari sananya pakai resource pack. Oh, resource pack. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum paham tuh di resource pack itu apa. Nanti kita akan bahas ya di episode selanjutnya. Jadi resource pack itu secara umum dia adalah apa ya? Paket yang kemudian ketika kita menginstal di dalam Minecraft kita, tampilannya bisa berubah. Blocksnya bisa berubah sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Jadi misalnya nanti kita akan bahas tentang resource pack sendiri, karena kalau kita bahas sekarang masih panjang. Masih bingung ya? Bukannya bingung, nanti biar bertahap. Sekarang kita masuk ke multiplayer dulu. Kita mau cerita bahwa di dalam multiplayer, Oke. Nah, kita balik lagi ya, sudah bisa lihat ya layarnya. Di dalam multiplayer, jadi tadi kita sudah cerita tentang single player yang kemudian bisa di LAN, ya teman-teman. Jadi bisa mengajak temannya main dengan cara open to LAN. Jadi teman-teman membuat kode LAN-nya lalu dibagikan ke teman-teman yang lain supaya kemudian bisa online bareng. Nah, itu cara seperti itu. Sekarang tapi kalau open to LAN cuma bisa di single player. Oke. Nah, kalau di multiplayer server-server ini bukan pakai open to LAN. Oke. Tapi pakai bisa langsung bergabung. Address, yaitu nama address-nya. Address apa ya? Password. Alamatnya servernya. Jadi kalau di open to LAN, kita open to LAN, misalnya teman kalian udah selesai, udah anda, tapi teman-teman masih pengen main, sebentar lagi dong. Nah, tapi nggak bisa. Nah, jadi karena servernya di sana dimatiin. Nah, karena dia sudah nggak servernya punya dia. Yeah. Nah, kalau teman-teman yang punya servernya, tapi teman kalian datang, temannya udah mau udahan, teman-teman pengen main, ya udah temannya bisa pergi, temannya teman kalian bisa pergi, terus teman-teman bisa tetap main gitu. Oke. Nah, di dalam multiplayer yang terkoneksi atau terhubung dengan server dari penyedia server di seluruh dunia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya sekilas, Oji banyak banget nih kayak koleksi servernya. Nah, gimana sih cara menambahkan server? Misalnya katakanlah teman-teman mau main multiplayer, lalu kemudian sampai kemudian mau menambahkan sebuah server, gimana caranya? Adalah add server. Add server, coba. Nah, ini nah, itu ada yang mau join tadi. Sebentar. Mana tuh? Di apa? Mana? Stop share dulu. Oh, partisipan ya. Oke. Nah, ini adalah Minecraft server. Nah, jika teman-teman mau kasih nama, misalnya namanya dikasih bebek atau apa, terserah dikasih apa gitu. Nah, misalnya namanya Hypixel. Nah, server address-nya adalah pertama teman-teman bisa cari di dapat server address dari teman kalian atau cari di internet sama di YouTube. Bisa tuh ya. Nah, kalau biasanya Oji dapatnya di mana? Biasanya dapat
kadang kalau lagi main terus ketemu server yang kayaknya banyak gitu, seru gitu, jadi cari server address-nya, terus habis itu tulis. Misalnya apa? Misalnya ini yang paling populer salah satunya Hypixel ya. Nah, Hypixel itu sekarang nomor 1 di Minecraft. MC titik. Nah, teman-teman juga bisa nyatet ya kalau pingin main. MC. Barangkali ada yang belum pernah terhubung ke Hypixel. MC Hypixel titik net. Nah, done. Done. Nah, terus nanti dia akan pinging dan keluar nih si Hypixelnya ini. Nih, karena paling populer 68.000 orang nih, banyak banget. Jadi kapasitas 120.000 ya? Iya, 120.000 ya. Oke, jadi saking populernya ada sekian banyak orang yang main. Nah, gimana nih? Oke. Terus kalau udah tinggal kemudian kita masuk deh ke server. Nah, coba misalnya Oji masuk ke Hypixel yang tadi Oji lagi mau contohin, dan ternyata ID-nya Oji di ban. Kenapa di ban? Karena waktu itu aku sempat main, terus karena ini server yang banyak, terus banyak orang, hackernya tuh juga banyak. Hacker tuh apa sih? Hacker tuh orang yang tidak suka peraturan, jadi melewati peraturan gitu. Jadi mereka mainnya mengakali ya? Bukan kalau ngakali. Atau jago banget malah? Nah, bukan jago juga. kayak bisa nge-fly pakai mod gitu. Jadi dia memasang sebuah program, sebuah mod sendiri sehingga kemudian jadi bisa bermainnya bebas gitu ya? Iya, bebas. Jadi mainnya tuh jadi orang tuh nggak bisa kenain gara-gara dia lincah banget. Nah, terus bisa ngelihat misalnya lagi main siapa yang punya pedangnya, dia siapa yang penemunya berarti menang. Nah, jadi itu dia bisa lihat ini dia, terus menang gitu, berarti kan itu curang. Nah, tapi aku nggak ngehack. Nah, aku tuh kenapa sampai di ban kalau sampai nggak ngehack? Nggak ngehack. Nah, di Hypixel terus di hack ada yang namanya auto clicker. Jadi kita ngeklik sendiri. Nah, auto clicker biasanya di atas 20 ngeklik per 20 klik per detik. 20 klik per detik? Teman-teman bisa melakukan 20 kali klik per detik? Gitu? Bisa tulis di komen ya. Oji bisa melakukan itu. Nanti mungkin di video selanjutnya kita akan coba cerita bagaimana ngetes seberapa cepat klik yang bisa dilakukan. Ada sih programnya di internet, tapi nanti kita coba obrolin ya. Dan kita lihat seberapa cepat Oji bisa ngeklik. Semuanya sih jadi contoh. Tapi gara-gara itu ya? Ya, gara-gara aku ngeklik terlalu cepat, ya itu disebut metode ngedrag. Nah, jadi aku ngeklik di atas 20 jadi 28 CPS per klik gitu. Jadi tuh, gara-gara itu aku jadi di ban. Padahal aku habis nyerahin permissionku ke orang lain. Jadi tuh guildku kalau orangnya jahil ya, bisa hancur ambruk tuh. Ya sudahlah, pasrah kalau begitu. Nah, nanti kita juga akan bisa ngobrol tentang guild, tentang party di dalam Minecraft yang sifatnya online. Berarti kita keluar dulu dari Hypixel. Coba masuk contoh ke salah satu server yang Oji biasa main selain Hypixel. Selain Hypixel adalah Ngebridge. Bridge. Coba. Ngebridge itu adalah apa yang asik di dalam server Bridge ini? Yang paling asik di server Bridge adalah berlatihan nge-bridge. Nah, ini aku emang khusus pakai ini ya. Jadi ini ada server buat latihan bridge. Jadi di sini ini untuk main multiplayer. Nah, untuk main multiplayer. Nah, jadi kalau main multiplayer karena udah zaman 2020. Lihat tuh orang pada coba ada yang nge-bridge-nya miring gitu ya. Karena ini multiplayer ya, jadi orang tuh makin berkembang nemuin nge-bridge baru. Jadi aku contoh misalnya Oji nge-bridge-nya udah punya teknik apa. Mungkin nanti di sebuah video yang lain kita akan bahas teknik-teknik nge-bridge ya. Nge-bridge itu artinya bikin jembatan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, ini namanya bridge apa? Itu namanya bridge nge-Bridgely. Bridgely.
Ya itu berarti kita kayak nge-bridge zigzag. Nah ini salah satu taktik. Nah yang masih, nah biasanya kalau bikin jembatan kan. Coba yang standar gimana sih biasanya bikin standar? Pemula tuh biasanya gimana? Biasanya pemula tuh gini, karena gitu tidak gampang untuk melepas shift, melepas shift terus pencet lagi. Satu, makanya tapi jadi sangat lama ya. Nah, gimana caranya nge-bridge nggak pencet shift? Nah, itu ada tekniknya ya. Ada tekniknya dan itu sedang aku pelajarin. Dan masih dilatih. Nah, ini salah satunya yang lagi Oji sedang latih. Oke. Jadi seperti itulah. Sip. Oke, terima kasih teman-teman semua. Itulah tadi sekilas tentang single player dan multiplayer. Intinya adalah di dalam Minecraft kita punya dua cara bermain, yaitu bermain sendirian. Yang artinya nggak perlu terkoneksi ke internet kan? Iya. Kalau misalnya main single player dan kreatif. Dan yang kedua adalah multiplayer. Nah, di dalam multiplayer ini ada dua cara lagi. Yang satu adalah dengan membuka LAN dari pemain yang single player, sehingga LAN-nya bisa dibuka untuk teman yang lain, sehingga masuk lewat multiplayer, atau kemudian bergabung di server-server yang tersedia di internet. Nah, sebelum kita masuk ke tanya-jawab, mungkin saya sebagai orang tua memberikan tips buat adik-adik semua bahwa di dalam dunia multiplayer artinya kita perlu lebih menjaga diri kita masing-masing. Karena apa? Karena kita akan bertemu sama pemain-pemain dari seluruh dunia yang tidak semuanya punya niatan yang baik di dalam bermain. Jadi luruskan niat hanya untuk main, tidak untuk kemudian terlalu nafsu untuk naik level yang gimana-gimana gitu. Ya main aja, main untuk bersenang-senang, karena kalau kita terlalu bersemangat bisa jadi nanti ada yang ingin memanfaatkan kehadiran kita untuk keuntungan mereka. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya mengenai tips-tips bermain multiplayer supaya kemudian bisa menjadi multiplayer menjadi sebuah permainan yang asik dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Nah, ada yang mau ditanyakan? Coba kita stop share dulu. Kita stop share. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar atau mungkin bisa raise hand. Nanti kita ajak untuk ngobrol langsung. Kemarin itu Rene itu ngasih tahu bahwa dia punya server apa namanya? Herobrine.org. Terus kita sempat main bareng ya Uji sama Rene di sana ya? Iya. Walaupun dicuekin katanya. Walaupun dicuekin. Katanya Rene main, Uji ngikutin dan sebagainya. Nah, silakan mungkin para orang tua atau kemudian adik-adik ada yang mau ditanyakan, ada yang mau kita obrolin seputar Minecraft, silakan boleh ketik di kolom chatting atau raise hand untuk kemudian nanti kita bisa ngobrolin. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya bisa di chat ya. Bisa di kolom chat. Atau supaya raise hand. Nanti bisa dibuka suaranya. Kita punya waktu sekitar 5-10 menit untuk tanya-jawab seputar Minecraft. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, jadi sambil nunggu pertanyaan, sambil nunggu mungkin ada yang mau diobrolin, apa sih yang kemudian membuat Oji senang main di multiplayer? Karena dulu kan awalnya single player kan? Single player, terus mainnya bareng ayah gitu kan. Karena jadi kalau di single player tuh biasanya dulu tuh mainnya bareng-bareng ya, supaya jadi tuh kayak kalau single player tuh kayak bosen gitu. Kenapa bosan main single player? Kayak dulu aja main single player seneng banget. Main survival kayaknya nggak habis-habis, malah akhirnya ya berhenti aja deh daripada ya habis waktunya main Minecraft. Nah, soalnya tuh soalnya Minecraft tuh kan dunianya luas, kalau gali ke bawah juga ketemu dungeon apa segala macam kan masih banyak banget yang perlu bisa dieksplor, belum lagi masuk ke Ender portal. Masuk portal Ender, cari Ender Dragon dan sebagainya, itu kan masih petualangan yang sangat banyak banget gitu. Kenapa bosan? Bosan karena bukan tipe yang suka main sendiri walaupun bisa ya. Terus kan ayah bilang katanya jelajah luas banget. Nah, ada orang yang pernah ke ujung dunia. Nah? Jadi ke ujungnya Minecraft. Pinggirnya Minecraft. Mentok kan? Pinggirnya Minecraft mentok. Nah, itu zaman 1000 kalau pakai 1.7. Yang ada pinggirannya itu. Nah, jadi 1.7. Nah, 1.7 tuh tahun 2000 berapa tuh? 2014 ya? Oke. Oke. Ya.
bilang aja. Oke, nah. Oke, benar waktu kita tinggal 10 menit. Oke. Itu udah lama banget ya. Jadi karena lama, jadi kita jadi emang kayak sesuatu komen. Jadi kayak invisible wall gitu ya, kayak nggak terlihat wall pernah gitu. Kan Ayah pernah main HP ke ujung terus udah nggak bisa menembus lagi. Sekarang udah nggak gitu. Sekarang 1.9 ada lagi sesuatu namanya Farlands. Farlands. Oke. Nah, jadi itu 1.9. Nanti bisa kita jadi bahasan tuh, Ji, Farland ya nanti. Siapa tahu ada gitu. teman mau lihat Farland itu ada di mana sih. Nah, tapi kalau yang takut sebaiknya sih jangan. Kenapa takut? Emang ada apa di sana? Karena ada seperti pengganggu Minecraft gitu, kayak misalnya kayak skin sama gitu, tapi dia tuh tiba-tiba datang muncul gitu ngikutin kita kayak serem amat. Terus makanya terus habis itu kayak ada ngasih tanda redstone torch gitu. Nah, itu bikin sebagian takut. Nah, itu dikenal namanya Herobrine. Nah, jika teman-teman tahu Herobrine, bisa si Steve dengan mata kosong itu ya, mata ini kan di belakang ada gambar Steve yang pakai baju biru. Nah, itu adalah matanya putih semua. Nah, itu salah satu pengganggu Minecraft. Jika pengen tahu lebih lanjut bisa nonton di YouTube aja ya, karena nggak habis-habis aku nyari apa itu Herobrine gitu kan, karena so much theory about Herobrine gitu. Itu apa ya? Dia seperti tokoh imajiner yang dihadirkan, tapi kadang-kadang suka muncul memang ya. Bukan. Memang dia tokohnya ya. Salah satu tokoh originalnya Mojang nggak sih? Nggak apa-apa Oke. Nah, Herobrine adalah sebetulnya jika teman-teman di animasi itu temannya Notch. Nah, Notch itu adalah Notch sama Herobrine tuh pemain yang sama, pembuat Minecraft gitu yang sama. Tapi Herobrine sukanya ngancurin. Nah, akhirnya sama Notch dikeluarin dari Minecraft. Oh gitu. Nah, ya aneh aku yang biasanya didengar ya biasanya. Nah, setelah dikeluarin, jadi itu Herobrine kayak bersekongkol sama teman-teman lain gitu untuk ganggu pemain Minecraft jadi takut, terus kasih tahu teman yang lain jadi dikit yang main Minecraft. Nah, terus itu untuk cari itu emang nggak mudah ya, karena cuma 1:40 gitu, 1 banding 100 gitu. Oke. Nah, ya entity-nya tuh dibilang tuh entity ya, karena pemain tidak dikenal gitu. Jadi masuk aja terus kayak ngasih tanda gitu, help itu pakai bahasa lain gitu biar takut, dia lihat word-nya terus gak Minecraft lagi. Nah, itu tujuannya. Nah, Farland itu salah satu bagiannya. Oh gitu. Dia bukan punyanya Mojang. Farland tuh punyanya Mojang, tapi tuh kayak folder gitu. Nah, kalau Farland kayaknya nggak bisa diobrolin karena tuh kalau setahun pun kalau jalan ke sini tuh nggak bakal nyampe, harus pakai teleport. Nah, tapi jika teman-teman masih nekat ke sana, pasti sekitar bakal agak sangat nge-lag ya, karena dia apa ya? Dia membutuhkan resource besar banget ya. Karena kan ujung gitu kan, ujung. Nah, jadi ya terus habis itu biasanya dibilang ada penghuni ya gitu kali ya. Ya, itu berarti masih katanya. Berarti itu adalah sesuatu yang mungkin kalau misalnya teman-teman punya kesempatan dan punya penasaran, nah bisa dijelajahi itu apa Farland apa segala macam. Nah, forum ngobrolin Minecraft ini adalah untuk itu teman-teman semua. Jadi bukan nanti teman-teman dalam seminggu ke depan lagi main Minecraft, apakah mainnya multiplayer dan sebagainya, lalu mendapatkan sebuah hal baru, informasi baru yang menarik, silakan dibagikan di ngobrolin Minecraft ini. Jadi emang ngobrol ini sebetulnya kita untuk berbagi informasi. Jadi Oji yang senang Minecraft mungkin bisa banyak belajar dari, katakanlah di sini udah ada Aza, ada Galip, Duta sama Davin, ada Justin, ada Marcel, ada Kak Putu Janu, ada Rashid, ada Rene, ada Romeo, ada Sauki, sama ada Kak Menik nih
dan mungkin ada anaknya Kak Meni di sana. Nah, itu mungkin punya sebuah pengalaman tersendiri seputar Minecraft. Mungkin ada yang mau dibagikan. Apa sih keseruannya teman-teman main Minecraft dan sebagainya, silahkan diobrolin di sini, nanti kita bisa bahas bersama. Dan karena memang Minecraft ini adalah sebuah cara untuk kemudian komunikasi antara orang tua dan anak, makanya kemudian forum ini ada orang tuanya. Supaya kemudian kalau ada orang tua yang ikut mendengarkan, tahu, oh iya, ternyata Minecraft ini memang bisa menjadi media untuk pembelajaran. Nah, kalau Rene sampai bilang pernah ke ujung Minecraft, bisa jadi karena pakai yang titik yang sebelumnya. Bukan, kayak apa ya, Farland tuh sebetulnya di ujung dunia. Far kan artinya jauh, lands itu ada pulau gitu. Nah, berarti Farlands. Nah, karena Farlands itu jauh banget, nah, itu tuh harus ada orang gitu, emang peneliti Minecraft emang pernah ada ketemu. Nah, tapi walaupun trennya pakai kreatif ya, kalau pakai TV belum tentu ketemu juga ya, karena apa ya, 99999 gitu. Nah, 9 itu kan masing-masing word tuh generate-nya beda-beda. Nah, masing-masing word tuh ada generate-nya beda-beda. XYZ-nya gitu juga beda-beda. Oke, dan bisa jadi makin besar kapasitas komputernya, akan semakin besar lagi word-nya gitu. Enggak sih, kalau itu nggak terlalu ngaruh sih, karena kita lebih juga karena jarang aja ya. Karena VPS-nya tuh jadi down terus nge-lag. Oke. Nah, tapi makanya membutuhkan komputer yang lebih kuat, mungkin RAM-nya lebih tinggi dan sebagainya untuk bisa main di dunia itu dengan lebih gampang. Atau malahan bukan karena kapasitas komputernya, dari Minecraft-nya langsung. Oh gitu. Jadi itu dari Minecraft-nya nge-lag karena generate-nya besar banget. Okay. Minecraft-nya sendiri susah handle-nya karena kan harus generate, nah gitu. Iya. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah ikut hadir di Ngobrolin Minecraft episode kedua kali ini. Semoga mendapatkan manfaat dari obrolan kita seputar single player dan multiplayer. Sekali lagi buat para orang tua, permainan Minecraft ini bisa dimainkan dua versi. Yang pertama adalah bermain sendiri, single player, dan kedua multiplayer, artinya bermain bersama-sama dengan pemain yang lain. Kedua-duanya tentu saja adalah sebuah sarana, sebuah cara untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Jangan sampai ya, ketika kita bermain, terus kita melupakan bahwa kehidupan kita yang sebenarnya ada di luar layar Minecraft kita. Jangan sampai kemudian, wah, tanggung. Hati-hati, kalau kemudian kita sudah keasikan tanggung, padahal waktu bermainnya sudah selesai, tandanya mungkin ada yang perlu diperbaiki dari mindset kita terhadap bermain game itu sendiri. Karena game untuk kebahagiaan, bukan untuk mendapatkan keburukan dari bermain game itu sendiri. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi di Ngobrolin Minecraft berikutnya. Saya Yandito. Saya Oji. Sampai kita ketemu, teman-teman. Bye. Terima kasih ya. Bye.